Surat ke-38, 18 Februari 1902. Nyonya RM, Abendanan Mandiri. Kami dapat juga benar-benar gila dan lelah sekali. Betul-betul muda. Aduhai, seandainya kami dapat menyulap nyonya di sini. Pada hari Minggu, setelah menerima surat nyonya yang manis itu, dan hari Minggu ini, bersama Anneke, kami pergi lagi ke pantai. Kami ingat kepada nyonya dan berbicara tentang nyonya. Andaikan nyonya ada di sini, menyaksikan permainan ombak yang ganas, permainan warna yang indah tak ada taranya yang disulap di langit oleh matahari yang akan terbenam. Angin turun kencang sekali. Dalam sekejap mata, sanggul kami rusak. Dan dengan susah payah kami mengikat baju kami. Ada kehidupan dalam pohon-pohon. Pada permukaan air yang tak terbatas. Dan ada juga kehidupan dalam diri 5 makhluk yang mendekati ombak dan membiarkan diri dikejar-kejar ombak. Alangkah girangnya hati kami. Suara dan gelak tawa kami mengalahkan deru ombak. Itulah guru putri dan putri-putri bangsawan yang terhormat, yang berlari-lari di situ dengan baju dan rambut dibelai angin. Bukan main senang hati kami, sungguh-sungguh muda dan lelah sekali. Kusir kami dan beberapa orang yang lalu berhenti untuk melihat kami dengan mulut ternganga. Pagi harinya kami ke pantai lagi. Lautannya sudah reda. Tenang. Dengan teduh, terbentanglah di sana di hadapan kami permukaan air yang tidak terbatas. Cahaya matahari menari-nari bagaikan berlian di atas kerut-kerut kecil yang hanya beberapa buah saja yang tampak di atas permukaan air, yang memantulkan kembali warna biru langit yang indah. Kami memasuki laut. Dasarnya rata. Tidak ada kerikil, tidak ada rumput laut, tidak ada lumpur. Kami masuk jauh sekali hingga airnya sampai ke dagu. Babu di tepi pantai menjadi takut. Kami tidak dapat lagi saling mendengar. Dia berjalan seperti orang gila, melambai-lambaikan tangannya memanggil kami kembali. Dan kami tertawa melihat dia ketakutan. Dari jauh, dilihatnya 5 buah kepala terapung-apung berputar-putar. Kami menari-nari, dan terdengarlah suara kami menyanyikan lagu gembira mengatasi suara air. Seolah-olah menjadi muda kembali, kami keluar dari laut. Pulang dengan perut lapar yang hebat sekali. Setelah kami makan pagi banyak-banyak, Eni mulai main piano. Dengan sepenuh hati, ia memainkan lagu syukur. Dan kami ikut menyanyi. Sementara itu waktu menunjukkan pukul 10:30. Sekarang cepat-cepat bekerja. Di ruang belakang,
tersedia kotak lukis kami. Berlima kami duduk mengelilingi meja, dan segeralah kami mulai bekerja. Tidak hanya jari yang bekerja, tetapi mulut juga tidak diam. Kami terus-menerus bercakap-cakap, menyanyi, dan tertawa. Dalam sekejap mata waktu habis dan kami harus makan lagi. Sore hari berkeliling-keliling kendaraan, dan sesudah itu berjalan-jalan di pantai. Sesudah berjalan-jalan, sekurang-kurangnya kalau tidak terlalu gelap, kami minum-minum teh di halaman, di tengah-tengah tanaman-tanaman bunga. Dan di atas kami, langit biru yang indah dengan beberapa bintang dan bulan emas muda. Dan sesudah itu kami bersama-sama membaca atau main musik. Kalau Annie main piano, biasanya kami duduk di dekatnya mengerjakan pekerjaan tangan atau menulis. Bekerja sambil mendengarkan musik sungguh menyenangkan. Pekerjaannya lancar sekali. Direncanakan juga masak-memasak. Hal itu kami kerjakan sesudah makan. Datang sajalah Nyonya dan Tuan untuk melepaskan lelah di sini dari kesibukan kota Betawi yang ramai itu. Silahkan. Akan datangkah Nyonya barang sekali? Kami akan menggembirakan Nyonya. Kami akan mengajak Nyonya menikmati kehidupan desa yang asli. Sangat-sangat sunyi, tenang, dan damai. Segi hidupnya, kamilah yang mengusahakan. Yang akan membantu kami dalam hal ini adalah pohon, angin, laut, burung-burung yang setiap pagi selalu menyambut kami bagaikan konser. Datanglah teman-teman yang baik. Datanglah di tempat kami suci bersahaja untuk mengambil kekuatan baru yang segar. Mengenai pernikahan adik, akan saya ceritakan saja. Sungguh, dia adalah mempelai yang manis. Ia menikah dalam pakaian wayang dan kelihatan cantik sekali. Malam itu, pada waktu menerima tamu, ia tampil seperti putri dalam dongeng 1001 malam. Ia mengenakan cadar dan mahkota emas, seperti dongeng. Sesuatu yang baru pasti akan ditiru orang. Presiden State Fourth menghadiri seluruh upacara. Dia ingin sekali untuk terakhir kali melihat adik seperti masih sebagai gadis. Tetapi hal itu tidak mungkin. Mereka hanya dapat memberi salam kepadanya dengan mata. Bagaikan patung yang terpahat dari batu, duduklah adik di sana, di muka pelaminan yang bersinar-sinar keemasan. Lurus tegap, kepalanya terangkat dengan tegap. Pandangan mata lurus ke depan, merenungkan hari depan yang akan segera tersingkap. Lazimnya, air mata mengalir. Bahkan orang-orang lain terharu. Tetapi, baik dia maupun kami tetap tenang, dingin, dan tiada bergerak. Dan tetap demikianlah keadaan kami.
gamelan, musik, dupa, dan bau bunga-bungaan tidak mampu menimbulkan rasa haru sedikit pun pada kami. Kami tetap dingin. Membayangkan perpisahan di antara kami, orang-orang menjadi ngeri dan tercengang-cengang. Mula-mula dan sekarang, perhatian orang masih selalu tertarik kepada kami. Orang ingin sekali tahu bagaimana sikap kami menghadapi perpisahan itu. Kami masih berbicara dengan residen mengenai rencana kami. Malam itu juga. Bayangkan, di tengah-tengah keramaian perayaan, kami berbicara tentang perkara yang amat pelik dan amat lembut. Tetapi itu satu-satunya kesempatan untuk berbicara dengan dia seorang diri. Kami harus cepat-cepat melakukan hal itu. Seorang diri. Dan sekeliling kami banyak orang. Sekali lagi, banyak orang. Di tengah dedaunan dan bunga-bungaan, di tengah kilai kemilai sutra, kecemerlangan emas dan permata, di tengah berdengungnya suara dalam lautan cahaya, di sana kami duduk memegang gelas sampahnya. Waktu itu tengah malam, kami membicarakan soal-soal politik. Sebelumnya kami tahu bahwa ia akan menertawakan kami dan paling sedikit menganggap kami gila. Kami tidak takut. Mula-mula ia bicara dengan saya, kemudian dengan Rukmini. Barangkali untuk mengetahui apakah kami saling membeo atau tidak. Kerap kali dia meninggalkan kami dengan perasaan yang tidak terlalu senang, tetapi berkali-kali kembali juga untuk memulai pembicaraannya dari permulaan lagi. Kalau kami dapat pergi ke negeri Belanda untuk belajar, mana yang menurut Nyonya dan Tuan lebih baik untuk kami? Apakah kami pergi atau kami tinggal di sini? Maukah Nyonya menjawab pertanyaan kami ini? Karena Nyonya tidak dapat melihat muka saya pada saat saya menulis ini, saya terangkan di sini bahwa saya meminta dengan sangat manis, disertai pandangan mata yang sangat manis juga kepada Nyonya. Masih ada lagi satu permintaan penting yang hendak saya ajukan kepada Nyonya. Apabila Nyonya bertemu dengan teman Nyonya, Dr. Snoek Hurgronje, sudikah Nyonya bertanya kepada beliau tentang hal berikut? Apakah dalam agama Islam juga terdapat hukum akil balik seperti yang terdapat dalam undang-undang bangsa Barat? Ataukah sebaiknya saya memberanikan sendiri bertanya langsung kepada beliau? Saya ingin sekali mengetahui sesuatu tentang hak dan kewajiban perempuan Islam serta anak perempuannya. Bagaimana undang-undang agama bagi mereka? Suatu hal yang bagus sekali. Saya malu bahwa kami sendiri tidak tahu tentang hal itu. Menyedihkan benar betapa terbatasnya pengetahuan kami mengenai hal tersebut. Saya sesalkan juga sedalam-dalamnya bahwa HBS Putri ditutup. Hal itu sungguh keterlaluan.